Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak. Kemarin kalian sudah mencatat materi tentang bentuk akar dan pangkat pecahan. Ya, ini materi di kelas 9. Nah, materi ini juga sudah kalian pelajari di kelas 7. Ya, jadi akar ini, ya bentuk akar ini sudah kalian pelajari di kelas 7 dan ini juga sering keluar di kelas 7 kelas 8 ya. Jadi ini sudah tidak asing lagi buat kalian. Nah, di sini kita akan pelajari lagi pelajaran yang sudah kalian pelajari. Ya. Hanya saja nanti kelas 9 tingkatannya mungkin lebih tinggi lagi dibandingkan dengan materi yang sudah dibahas kelas 7. Oke. Nah, bentuk akar kita sudah tahu ya, ini bentuk akar. Nah, kita lihat akar pangkat ini adalah akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 dari 4. Akar pangkat 2 dari 4. Nah, ini artinya adalah 4 di sini ya. Ini adalah perpangkatan 2 karena ini akarnya akar 2 ya. Berarti perpangkatan 2 yang menghasilkan 4. Berapa pangkat 2 yang hasilnya 4? Yaitu berapa? 2 pangkat 2. Karena 2 dikalikan 2 atau 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Nah, hasilnya ya dari akar 4 itu adalah 2. Kita ambil bilangan pokoknya 2. Nah, lihat yang selanjutnya contohnya. Akar pangkat 2 dari 9 sama dengan perpangkatan 2 yang menghasilkan 9. Berapa? Yaitu 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 2 karena 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, di sini hati-hati ya. Ini sering ketukar atau sering salah nih dalam perpangkatan. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 6 karena 3 kali 2 6 bukan, atau 9 itu adalah 3 pangkat 3 karena 3 kali 3 itu adalah 9 bukan ya. Ingat, ini ada hubungannya lagi dengan perpangkatan ya, akar itu. Nah, jadi 9 itu adalah kalau kita pangkat 2 kan jadi 3 pangkat 2 dan hasil dari akar pangkat 2 dari 9 itu adalah 3 ya. Ingat, bilangan pokoknya berarti itu adalah hasilnya. Akar 16, akar pangkat 2 dari 16. Nah, cari perpangkatan 2 yang hasilnya adalah 16, yaitu 4 pangkat 2 ya kan. Nah, ambil bilangan pokoknya. Dengan pokoknya 4 berarti hasilnya adalah 4 ya. Nah, ini yang sudah dipelajari waktu kalian di kelas 7 ya. Lanjut definisinya. Jadi dari tadi penjelasan yang di atas ya yang sudah kita bahas. Nah, jadi akar pangkat 2 itu adalah yang dalam akar itu A pangkat 2, maka hasilnya adalah A. Jadi perpangkatan 2, perpangkatan 2-nya. Kalau akarnya akar pangkat 2 gitu. Nah, maka hasilnya adalah A ini, bilangan pokok dari tadi sudah dipangkatkan dengan A bilangan real positif. Oke ya. Contohnya di sini. Nah, yang ditanyakan di sini adalah manakah yang merupakan bentuk akar? Berikan alasannya. Nah, kalau kita harus memahami dulu pertanyaannya, manakah yang merupakan bentuk akar? Yang ditanyakan di sini adalah hasilnya yang tetap merupakan akar, bukan jika diakarkan hasilnya adalah bilangan bulat, bukan, tapi hasilnya akan tetap akar ya. Ini harus kita pahami nih, merupakan bentuk akar. Kita lihat di sini yang A, akar pangkat 2 dari 64. Perpangkatan 2 yang hasilnya 64 itu berapa? Yaitu 8 pangkat 2 karena 8 kali 8 adalah 64. Maka akar pangkat 2 dari 64 itu hasilnya adalah 8 ya. Nah, kita lihat yang 40.
40 di sini ya, yang B 40. Perpangkatan 2 yang menghasilkan 40 itu apa? Ada tidak? Tidak ada, ya kan? Tidak ada. Maka akar pangkat 2 dari 40 ini adalah bentuk akar, karena tidak ada bilangan real positif yang jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 40. Nah gitu ya, itu alasannya. Nah itu aja contohnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Nah, sifat-sifat dan menyederhanakan bentuk akar. Ya. Nah ini. Nah, di sini ada akar 15. Akar 15 ini kita misalkan yang tanyakannya adalah hasilnya atau bentuk sederhananya. Karena tidak ada perpangkatan 2 yang hasilnya 15, maka kita pecahkan. Pecahkan gimana? Cari perkalian yang hasilnya adalah 15. Ya, perkalian yang hasilnya 15 yaitu 3 kali 5. Ada tidak selain 3 kali 5? Ada 1 kali 15, tapi kita pakai yang 3 kali 5 ya. Kalau 1 kali 15 itu sama aja. Nah, maka hasilnya adalah akar pangkat 2 dari 3 kali 5 sama dengan 3 dan 5 nya ini kita pisahkan. Akar pangkat 3 dikali akar 3 dikali akar 5 gitu ya. Sekarang yang akar pangkat 2 dari 24, ada tidak perpangkatan 2 yang hasilnya 24? Tidak ada. Maka cari perkalian yang hasilnya adalah 24 ya. Kita ambil di sini 4 dikali 6. 4 dikali 6 berapa? 4 dikali 6 itu adalah 24. Nah, selain 4 dikali 6 itu berapa lagi? Ada lagi 12 kali 2, ya kan? 12 kali 2, tapi kan 12 sama 2 itu tidak ada yang bisa kita akarkan. Hanya 4 dikali 6 aja yang bisa kita akarkan salah satunya. Maka ambil 4 dikali 6. Ya, gitu. Kalau misalkan yang bisa diakarkannya ada 2 misalkan ya. Ambil yang bilangannya yang paling besar. Itu akan menjadi lebih sederhana. Sama dengan akar 4 dikali akar 6. Berapa akar 4? Akar pangkat 2 dari 4 itu berapa? Hasilnya adalah 2. Akar 6 bisa? Tidak bisa. Karena tidak bisa maka kita tuliskan kembali. Jadi hasilnya adalah 2 akar 6. Nah yang selanjutnya, akar pangkat 2 dari 50. Cari perkalian yang hasilnya adalah 50 ya. Maka kita ambil 25 kali 2. Ini juga banyak perkalian yang menghasilkan 50. Berapa aja? 10 kali 5 ya kan, tapi 10 dan 5 itu tidak bisa, dua bilangan itu tidak bisa diakarkan ya kan. Yang bisa diakarkan hanya 25 saja di sini. Tapi perkaliannya 25 kali 2. Maka ambillah perkalian yang ini. 25 dikali 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 25 dikali akar pangkat 2 dari 2. Akar pangkat 2 dari 25 itu berapa? Yaitu 5, karena 5 pangkat 2 adalah 25. 5 kali 5 25. Terus 2 ini bisa kita akarkan tidak? Tidak. Nah ini hati-hati, Bapak sering menemukan bahwa akar 2 itu sama dengan hasilnya adalah 2 atau 1. Itu salah. Akar 2 itu tetap akar 2 ya, tidak bisa diketahui hasil bilangan bulatnya gitu ya. Enggak jadi 2, enggak jadi 1. Jadi kita tulis lagi akar 2 nya, maka hasil akhirnya adalah 5 akar 2 itu ya. Nah dari tadi uraian di atas, nah didapat sifatnya.
akar AB sama dengan AB sini adalah perkalian AB sama dengan akar A dikali akar B. Jadi A dan B-nya kita pisahkan. Tapi A dan B-nya di dalam akar ya. Bukan berarti dipisahkan, berarti salah satunya atau dua-duanya tidak memiliki akar. Kalau dipisahkan tetap kedua-duanya memiliki akar. Gitu ya. Ini contoh soalnya. Sederhanakan bentuk-bentuk akar berikut. Nah, ini ada 12 ya. Ada akar pangkat 2 dari 12. Tidak ada, maka cari perkaliannya. 4 dikali 3. Hasilnya adalah akar 4 dikali akar 3. Akar 4 berapa? 2. Akar 3 tidak bisa, maka kita tuliskan kembali. Hasilnya adalah 2 akar 3. Seperti itu. Ini juga sama. Yang B, akar pangkat 2 dari 20. Tidak ada, kita cari perkaliannya. 4 dikali 5. 4 bisa kita akarkan ya. Ini akar 4 dikali akar 5, hasilnya adalah, oh ini salah nih ya, ini bukan akar 3 ya, yang ini tapi akar, ini salah nih, akar 5 ini ya. Yang ini nanti kalau misalkan ini sama kalian dicatat, tolong ini diganti, bukan akar 3 tapi akar 5, karena di sini akar 5 ya. Terus ini akar pangkat 2 dari 35 sama dengan 5 dikali 7. Ini 35, perkalian 35 ini tidak ada yang bisa diakarkan ya, 35 ini perkaliannya adalah 5 dikali 7, kalau enggak 1 dikali 35. Kita ambil yang 5 dikali 7 sama dengan akar 5 dikali akar 7, maka hasilnya tetap seperti ini ya. Nah, ini yang selanjutnya, bagaimana kalau bentuknya pecahan di dalam akar? Nah, ini sama, artinya sama. Akar 4/6, berarti 4/6 ini 4-nya diakarin, 6-nya juga diakarin. Jadi hasilnya akar 4 per akar 6. Akar 4 berapa? 2. Hasilnya akar 6 tetap jadi 2 per akar 6. Yang selanjutnya, akar pangkat 2 dari 25 per 36. Dipisahkan, akar 25 per akar 36. Akar 25, 5. Akar 36, 6. Jadi hasilnya adalah 5 per 6. Gitu ya. Gitu, ini sifat dari hasilnya. Akar pangkat 2 dari A per B sama dengan akar A per akar B ya. Nah, kita lanjut contohnya. Contohnya yang ini nggak usah kita bahas ya sama dengan yang tadi, tapi kita bahas yang ini. Nah, ini berbeda soalnya. Ini yang ditanyakannya salah satu sisinya, panjang sisinya ya. Kalau bentuknya segitiga siku-siku, mencari panjang sisinya ya kan, berarti ini sudah ketahuan, kita pasti menggunakan rumus teorema Pythagoras ya. Di sini diketahui panjang AC-nya 3, panjang AB-nya 6 cm. Yang ditanyakannya adalah panjang BC. Ini berapa nih? Kita menggunakan rumus. Ini sisi miring. Yang ditanyakannya adalah sisi miring, berarti operasinya adalah penjumlahan. Nah, apa hubungannya teorema Pythagoras dengan akar? Karena rumus teorema Pythagoras itu terdapat akar, ya kan? Kita bisa hubungkan. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah BC. Panjang AB-nya adalah 6, panjang AC-nya adalah 3. Ini semuanya dikuadratkan. 6 pangkat 2, 36. 3 pangkat 2, 9. 36 tambah 9 hasilnya 45. 45 tidak bisa kita akarkan. Tapi cari perkalian yang menghasilkan 45. Perkalian yang menghasilkan 45 yaitu 9 dikali 5. Ini ada yang bisa kita akarkan mana? Yaitu 9. Akar 9 ya, akar 9 dikali akar 5. Akar 9 berapa hasilnya? 3. Akar 5 tetap, maka kita tulis lagi. Maka panjang BC, panjang sisi BC-nya di sini adalah 3 akar 5 cm ya. Itu cukup sekian mungkin dari Bapak penjelasan yang dari catatan kalian yang sudah ditulis kemarin ya. Cukup sekian dari Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.